Oke, kita langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung sama kami di studio. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Bang Habib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang. Selamat pagi, Bang Ferry. Terima kasih sudah hadir. Ya, sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Mas Ferry dulu deh ya. Mas Ferry, kita tahu ini perjalanan yang panjang juga ya. Setelah putusan MK, pada akhirnya kemudian pemerintah dan juga DPR ini menyepakati untuk revisi ya PKPU terkait dengan batas syarat capres-cawapres, usia terutama ya. Itu apa yang jadi concern Mas Ferry soal ini? Iya, KPU ini suka cari gara-gara aja. Kita sudah mendorong KPU itu untuk segera merevisi PKPU 2019 sesuai dengan putusan MK 90 walaupun isinya kita tidak suka. Oke. Jadi Bang, kita sudah mengajukan itu dan saya ingat betul KPU itu berjanji ketika ditanya kenapa mereka sudah mengundangkan dalam lembaran negara, berita negara soal PKPU ini, sementara putusan MK belum selesai. Ketika ditanya wartawan begitu, jawaban mereka sederhana, begitu ada putusan kita revisi. Ini kan semua berdebat dulu panjang lebar, harusnya kan mereka sudah siapkan draftnya itu, untuk kemudian tidak timbul perdebatan. Nah sekarang, gara-gara telat begini kan timbul perdebatan baru. Ketika Prabowo Gibran mendaftar, khususnya untuk Gibran, karena terkait dengan putusan MK, sudah daftar dulu tanpa ada PKPU, tanpa ada aturan teknis. Jadi seolah-olah menjaga perdebatan terus terjadi. Dan menurut saya ini langkah administrasi dalam proses ini agak terganggu, ada masalahnya gara-gara keterlambatan KPU. Mestinya sudah disiapkan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada orang merasa dapat celah atau dikasih celah untuk kemudian dikritik oleh pihak lawan. Dan ini menurut saya selalu dan seringkali dilakukan KPU periode ini. Bagaimanapun ada hak konstitusional Prabowo Gibran. Tetapi kalau kemudian proseduralnya salah, jelas itu menimbulkan perdebatan baru, bahkan mungkin bukan tidak mungkin dibawa ke PT UN. Oke, akan ada implikasi-implikasi tambahan begitu ya, Bang Habib, Anda melihat itu juga? Ya, saya satu sisi pendapat dengan saudara kita Pak Ferry ya. Cuma memang secara lebih komprehensif kita perlu melihat secara utuh. Ya, ada azas di dalam hukum yang namanya lex inferiori derogat legi, lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi ya berlaku mengabaikan yang lebih rendah. Jadi putusan MK itu kan merubah undang-undang. Nah, undang-undang itu kan berlaku lebih tinggi daripada PKPU yang kata Pak Ferry tadi aturan teknis. Juknis lah kalau zaman dulu dibilang kan. Jadi undang-undang tentu mengikat dibandingkan dengan PKPU. Pada saat itu situasinya setahu saya DPR RI sedang reses. Ya. Lalu pemilu ini kan ada tahapan dan jadwal untuk eksekusi dari hak konstitusional warga mengajukan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai capres dan cawapres. Nah, hak konstitusi ini baik hak kedua orang tersebut maupun hak masyarakat yang ingin mendukungnya, mengusungnya melalui partai politik. Itu kan harus dieksekusi, harus dilaksanakan. Makanya ketika dilaksanakan, ya menurut saya nggak ada masalah. Ya. Oke, jadi setelah putusan MK sebenarnya PKPU-nya belum berubah. Nah, soal PKPU ini sebetulnya memang ada beberapa catatan. Undang-undang pemilu ya menjelang pelaksanaan pemilu kali ini ada beberapa kali diajukan uji materi. Antara lain soal verifikasi partai politik, ya. Soal dapil ya. Perbaikan dapil, perubahan dapil, ada Papua dan lain sebagainya. Macam-macam, ada 3 sampai 4 perkara uji materi terhadap undang-undang pemilu yang dikabulkan. Tapi itu juga sebetulnya belum ada PKPU-nya, belum terlepas dari yang terakhir ya, belum dibuat PKPU-nya, baru terakhir ada PKPU. Nah, jadi memang secara substansi nggak ada masalah, secara administrasi perlu dikritisi.
perlu dikritisi. Tapi menurut saya juga bukan masalah, karena kembali lagi ke pasal awal, sesuatu yang lebih tinggi ya kan ya, mengikat di atas sesuatu yang lebih rendah. Ini kan persoalan penggunaan hak konstitusi. Kita kritisi KPU betul. Kita terima kasih terhadap akademisi ilmuwan seperti Bang Ferry ini untuk menjaga semua supaya semua ini tetap sehat. KPU sempurna tentu tidak. Tapi KPU salah dan melakukan perbuatan yang produknya melanggar hukum sehingga bisa membatalkan proses hukum yang sudah terjadi, menurut saya tidak sejauh itu. Ya sama-sama kita ingatkan, KPU ini kan akan bekerja melewati masa-masa yang krusial ke depan. Jangan seperti ular mencari pemukul gitu loh. Tahu nggak? Ular mencari pemukul. Seolah-olah dengan santai, dengan tenang berbuat sesuatu yang akan memancing keributan. Ya semua itu harus perfeksionis. Hal-hal kecil, hal-hal detail harus diberesin gitu. Itu kan sudah jadi PKPU begitu ya. Tapi saya ini kita harus jeda dulu ya. Nanti kita lanjut. Tapi saya gitu menyimak beberapa isu yang berkaitan dengan putusan MK dan juga PKPU. Ada usulan hak angket satu, kemudian Pak Jimli menyebutkan bahwa membatalkan putusan MK itu adalah masuk akal. Enggak, ya nanti kita bahas. Kita break dulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjut lagi perbincangan. Saya langsung ke Bang Habib, 2 item tadi soal hak angket dan juga statement dari Pak Jimli yang bahwa membatalkan putusan MK itu adalah sesuatu yang masuk akal. Iya, sepertinya tidak pas ya. Bukan Pak Jimli yang tidak pas, itu pernyataan doorstop spontan lisan. Ya, jadi kebetulan disertasi saya itu soal ujaran ya. Jadi pernyataan ke pejabat publik itu ada gradasinya. Ada pernyataan dalam sidang resmi, ada pernyataan spontan dan lisan dan lain sebagainya. Itu spontan lisan yang kita mungkin sebagian kita salah mengartikannya. Yang saya tangkap masuk akal, tetapi tidak pas, tidak benar. Kurang lebih begitu. Jadi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa membatalkan putusan apapun, kecuali tidak ada kecualinya juga ya. Kita ingat Hakim Konstitusi Akil Mokhtar ya dan Patrialis Akbar yang dipidana dan ada putusan pengadilan tipikornya bersalah di saat menjalankan tugas sebagai hakim MK. Kalau Akil Mokhtar kan itu ada beberapa pilkada, Gunung Mas, Lebak, kemudian yang di Sumatera Selatan ya. Dipidana dia mengambil suap ketika melaksanakan tugas memeriksa perkara tersebut. Ada putusannya inkrah pidananya Pak Akil Mokhtar ini. Tetapi putusan perkara pilkada yang pernah diperiksa tidak berubah sama sekali. Lalu juga Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ya kan memeriksa JR Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017. Dipidana bersalah ya setahu saya. Tapi putusan pidana tipikor tersebut tidak membatalkan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Begitu juga putusan etik Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa membatalkan keputusan lembaga lainnya. Misalnya gini, Hakim Konstitusi Arif Hidayat yang saya baca ya, mau dikoreksi, dijatuhi sanksi etik karena bertemu dengan anggota DPR menjelang pemilihan beliau sebagai anggota sebagai Hakim Konstitusi berikutnya. Kan waktu itu oleh Komisi 3 diputuskan beliau kembali menjabat. Walaupun ada putusan mahkamah ini, kehormatan ini ya kan, tidak membatalkan putusan DPR ini gitu loh. Jadi clear. Itu soal etik. Nah, kemudian soal hak angket juga sebenarnya sudah menjadi pemahaman yang mendasar soal trias politika. Beliau ini ahli HTN. Tapi saya cek ya, ponakan saya anak SMA 8, dia udah belajar trias politika. Wah, itu dari SMP Om, dia bilang. Pemisahan kekuasaan. Eksekutif, pemerintah, legislatif DPR, yudikatif, lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini sangat independen. Bahkan dalam membuat putusan ada di kepala suratnya, letterheadnya, demi keadilan berdasarkan Tuhan yang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya memang bertanggung jawab tuh kepada Tuhan. Kalau di pengadilan negeri pengadilan yang di bawah Mahkamah Agung misalnya, seorang hakim pengadilan negeri ya kan, misalnya di Pengadilan Negeri Metro Lampung ya, itu tidak bisa diintervensi oleh Ketua Mahkamah Agung karena begitu independennya. Tapi di MK ini kan tidak ada pengadilan negerinya kan, langsung di MK.
Jadi nggak bisa diintervensi, apalagi oleh lembaga lain, oleh legislatif DPR. Hak angketnya nggak bisa. Jadi hakim konstitusi itu independen terhadap pengaruh lembaga lain, tepat baik berarti ya, Bang, ya? legislatif maupun eksekutif, sehingga tidak tepat diajukan hak angket ini. Aturannya jelas di pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian di pasal 79 Undang-Undang MD3. Oke, kita tangkap poinnya. Oke, Bang Ferry juga sepakat? Dua item itu tadi? Ada yang sepakat, ada yang tidak. Nah, ini dia. Biasa, namanya akademisi harus begitu. Mahalnya akademisi begini. Satu, bahwa MK tidak boleh mengubah, mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, itu pasti. Ya. Sifatnya mengikat berarti ya? Artinya sidang etik ini tidak akan mempengaruhi putusan. Putusan etik ini hanya untuk urusan tingkah laku kode etik ya hakim. Personal tidak lebih dari itu ya. Yang akan diperiksa ya itu. Makanya bagi saya sidang MK ini kelamaan. Di dalam konsep sidang etik, kalau sudah ketahuan ada pelanggaran etik, selesai, langsung dijatuhi hukuman. Ini kan mudah sekali, ini pamannya, ada keluarganya, putusan itu satu-satunya yang memanfaatkan keluarganya, pasti itu ada konflik kepentingannya. Tapi tidak boleh kemudian MK itu masuk ke wilayah, kemudian mengubah putusan, menyatakan putusan tidak sah, menyatakan batal demi hukum, karena itu bukan yurisdiksinya. Nah, apa yang mungkin dimaksud Prof. Jimli itu mungkin ya, bagi saya, kalaulah putusan MK ini menyatakan ada pelanggaran etik, maka itu tentu saja bisa digunakan sebagai alasan yang baru dalam pengajuan perkara dengan objek yang sama di Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah berkali-kali, Bang Habib tahu tuh. Misalnya contoh kasus sistem pemilu, ya, pilkada, itu diperbaiki MK melalui putusan MK sendiri. Di MK itu ada dua cara untuk mengajukan pengujian objek yang sama. Satu, batu ujinya berbeda dari perkara sebelumnya. Kedua, batu uji ini pasal-pasal konstitusinya. Kedua, alasan berbeda, itu diperbolehkan. Hanya kalau dibuat seperti biasa memang akan panjang nih. Nah, biasanya ada perkara dengan sidang cepat yang bisa dilakukan. Jadi bisa kalau memang maksud Prof. Jimli bukan MK. Tapi kalau MK maksudnya itu terlarang dan tidak diperkenankan. Jadi itu yang berbeda dan samanya dengan Bang Habib. Soal hak angket juga ada yang berbeda, ada yang sama. Yang samanya saya tidak sepakat hak angket itu digunakan untuk menyelidiki putusan Mahkamah Konstitusi. Karena sifat kekuasaan kehakiman merdeka. Merdeka dari 3 hal, kata pakar, Ginsburg namanya. 1, merdeka dari cabang kekuasaan negara lainnya. 2, merdeka dari ruang politik, jadi tidak boleh itu masuk kepentingan politik. Ketika bahkan merdeka dari kekuasaan kehakiman lainnya. Yang diceritakan Bang Habib, kalau di bawah itu dia nggak saya boleh. baca dari tulisannya Pak Ferry itu. Aku ya. Siap. Nah, 3 itu penting menurut saya yang perlu ditanamkan di dalam hak angket. Tapi hak angket itu diperbolehkan kalau kemudian objeknya menduga ada intervensi eksekutif, pemerintah, presiden begitu ya, agar keputusan peradilan bisa sesuai dengan kepentingannya. Itu bisa menjadi objek. Oke. Karena waktunya terbatas ya, saya sekali. Ini terima kasih banyak. Ya tadi yang soal apa namanya konflik of interest ya sedikit saja ya, karena waktu terbatas. Bahwa sudah dijelaskan ini undang-undang yang bersifat erga omnes, tidak untuk orang per orang. Yang kedua soal tapi yang pakai cuma anak presiden. Iya, sama dengan undang pilpres kan, undang pilpres untuk seluruh orang Indonesia, tapi yang pakai cuma 6 orang. Nah, kurang lebih 1 orang kalau putusan MK. Ya udah. Tadi sebenarnya itu mau saya tanyakan. Jadi nggak ada masalah. Ya oke, nggak ada masalah. Oke. Baik. Nanti kita lanjut lagi ya kalau ada durasi lebih lanjut ya. Bang Habib makasih, udah Ferry juga terima kasih. Yang penting sudah masuk berapa ini. Terima kasih waktunya.